Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Irfan, sebagai mahasiswa Kajian Pertanian ITB angkatan 2016. Saat ini, saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana mutu jika kalian berkuliah di ITB. Nah, untuk membahas kampus ini, pertama, yang paling penting pasti dari sektor pendidiknya ataupun sektor dosennya. Nah, di sini untuk kualifikasi dosen, dosen ITB memang memiliki kualifikasi cukup baik dengan mereka yang berpendidikan hingga S3 dan juga lulusan dari universitas luar negeri. Nah, namun di sini ada sedikit notes di mana kebanyakan dosen kami itu sudah cukup sepuh secara umur. Jadi mungkin bagi kalian yang baru tergabung di TB, baru berkuliah di TB, yang biasa dengan mungkin guru SMA yang cukup muda, yang cukup energi, yang cukup mudah untuk kalian ajak diskusi ataupun kalian simple untuk berkeluh kesah. Nah, kalian mungkin harus bisa menyesuaikan di TB karena seperti kalian ketahui dengan dosen-dosen ITB yang sudah cukup tua dan mereka juga mengajar ratusan murid, memiliki banyak tugas juga, proyek di luar sana, kalian harus bisa beradaptasi masalah sikap kalian. Jadi ketika kalian simpel menghubungi dosen ataupun bertanya di kelas, itu mungkin bisa kalian ubah sedikit berbeda dibandingkan di SMA. Mungkin di SMA kalian mungkin bisa sedikit lebih bandel, lebih merasa guru yang memahami kalian, namun di sini berbalik, kita harus lebih memahami dosen. Jadi jangan sampai dosen tersebut bisa tersinggung hatinya ataupun mungkin jadi tidak semangat mengajar kalian hanya simpel gara-gara sikap kalian yang kurang baik. Dan itu pun menjadi hal penting di TB karena mahasiswa sangat ditekankan masalah sopan santunnya dan juga perilakunya selama perkuliahan terlepas dari performa akademiknya. Nah, yang kedua, masalah fasilitas di ITB. Nah, di ITB sebagai kampus yang cukup tua di Indonesia memiliki berbagai fasilitas sarana penunjang yang cukup baik untuk segi pendidikannya, yaitu berupa lab dan lain-lainnya. Untuk ITB memiliki jurusan di kampus Kanesa sekitar 37 jurusan memiliki fasilitas lab yang cukup baik. Nah, di sini kenapa perlu diapresiasi? Karena untuk lab di ITB sendiri itu memiliki harga mungkin lebih dari 1M secara umum, karena banyak sekali penelitian yang membutuhkan alat-alat yang memang cukup mahal, hanya kecil, namun itu harus diimpor dari luar, ataupun banyak pula bahkan lab di ITB itu banyak sumbangan atau donasi dari alumni ataupun kerjasama ITB dan juga perusahaan, saking mahalnya ataupun sulitnya bahan tersebut. Nah, di sini bisa kalian manfaatkan bagi kalian yang benar-benar suka untuk mengulik-ngulik, untuk masuk lebih jauh, tidak hanya sekedar perkuliahan, mendengar, ujian dan selesai. Kalian bisa sekali untuk mengekspor ilmu kalian, bagi kalian yang ingin menjadi praktik profesional di industri ataupun ingin menjadi dosen atau menjadi peneliti, itu sangat diwadahi di sini untuk masalah fasilitas untuk masalah yang esensialnya ataupun tentang perkuliahan. Namun untuk fasilitas perkuliahan semacam kelas, gedung dan lainnya memang harus diakui kampus ITB mungkin sedikit tertinggal dibanding kampus-kampus swasta atau kampus negeri top di Indonesia saat ini, karena emang kampus ini cukup tua dan lahan yang terbatas, sangat sulit untuk ITB ketika ingin membangun gedung baru itu tidak ada lahan. Ketika ingin mengganti gedung pun itu tidak mudah, karena ketika ingin mengganti gedung harus ada proses perobohan dulu, dan pembangunan itu juga bisa mengganggu perkuliahan karena dengan kelas yang sedikit, mahasiswa yang banyak, jadwal yang padat. Ketika ada pembangunan itu
akan repot juga, akan membingungkan bagi pihak kampus ingin menaruh di mana mahasiswa. Mungkin tidak segampang SMA yang ketika direnovasi bisa dipindahkan di SMP atau numpang di SD. Nah, berbeda dengan perkuliahan yang membutuhkan lab yang cukup lengkap, itu sangat sulit. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin terbiasa sekolah di ruangan yang ber-AC, itu mungkin bisa kalian adaptasi di sini, karena memang beberapa gedung kuliah umum di ITB sudah cukup tua dan untuk AC sendiri tidak ada. Jadi bagi kalian yang ingin menginginkan suasana dingin dan lain-lainnya, harus bisa kalian sesuaikan, karena memang gedung dan juga fasilitas yang ada seperti itu. Namun saya rasa dengan Bandung dengan cuaca yang cukup dingin, pasti lebih dingin dibanding Jakarta ataupun kota-kota yang lainnya, itu tidaklah signifikan jika kalian memiliki semangat dan juga motivasi yang tinggi untuk berkuliah. Seperti itu. Selanjutnya, setelah pendidik, fasilitas, nah kita akan membahas hal-hal tambahan lainnya yang ada di ITB. Nah, menarik ya, ITB itu memiliki banyak sekali peluang untuk pengembangan diri. Tadi terlepas dari sarana pendidikan yang formalnya dan juga ada organisasi, ITB pun banyak peluang-peluang bagi kalian yang ingin mengisi waktu ketika liburan, entah liburan tengah tahun ataupun akhir tahun. Nah, dengan jika waktu liburan mahasiswa yang cukup lama, itu banyak sekali dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk meningkatkan dirinya dia. Nah, di sini ITB banyak sekali mendapatkan tawaran dari perusahaan ataupun juga bahkan dari negara lain. Jadi banyak sekali ada event-event exchange bagi beberapa mahasiswa pergi ke Jepang, Korea, ataupun ke US, ke Malaysia, bisa tentang topik perkuliahan ataupun simpel tentang kebudayaan ataupun tentang seni. Itu kalian bisa mengembangkan di sini, karena banyak sekali bersama yang dilakukan oleh pihak kampus, khususnya mungkin LKITB dengan pihak-pihak luar seperti itu. Dan juga di sini banyak sekali peluang-peluang untuk magang ataupun intern, karena dengan ITB yang memiliki nama cukup baik, terbukti dengan lulusannya yang mau bintang di industri Indonesia ataupun bahkan mancanegara, itu memudahkan kalian ketika ingin intern, ingin kerja praktek, itu sangat terbuka, dan kalian bisa melakukan itu di tiap liburannya. Karena dengan liburan yang cukup panjang, saya rasa akan sangat baik jika dimanfaatkan dengan hal demikian. Mungkin terlebih dari kuliah, dengan itu pun kalian bisa mengetahui ketika kalian bekerja nanti ataupun nanti terjun ke industri, bagaimana suasana realnya, bagaimana kompetensi yang benar-benar dimiliki. Jadi ketika kalian masih di semester 2, semester 4, ataupun masih tingkat-tingkat awal, kalian bisa berbenah apa yang kalian kurang, apa yang kalian masih malas, apa yang kalian masih abai, masih bisa kalian perbaiki. Ya pada akhirnya nanti pada semoga semester 8 atau tepat 4 tahun itu kalian bisa benar-benar mumpuni, benar-benar siap untuk terjun dan juga berkontribusi bagi industri kalian ataupun bagi bangsa ini, seperti itu. Dan juga ITB sendiri yang keempat, mutu yang saya rasa baik, yaitu suasana internal dari tiap pendidik, dari staf tata usaha ataupun dari kami para mahasiswa, di mana kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Jadi semacam plagiarisme dan juga ujian mencontek itu jangan kalian harapkan bisa kalian lakukan lagi bagi adik-adik mungkin yang masih kebiasaan curang tersebut di SMA yang mungkin ditolerir dengan mudah, di sini tidak bisa lagi. Nah, di sini juga saya menjunjung tadi nilai-nilai perguruan tinggi, di mana semua hal itu dijawab dengan data, dengan penelitian. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan pemikiran kritis, yang logis dan juga pemecahan masalah, itu sangat tepat jika kalian mengembangkan diri kalian di ITB sendiri. Pun juga yang terakhir, ITB sendiri memiliki suasana atau lingkungan yang sangat kompetitif di dalamnya. Nah, di sini mungkin terdengar cukup berat ataupun terdengar cukup menjadi
menjadi momok bagi kalian. Nah, namun sebenarnya ketika kalian sudah menjalani itu tidak seseram yang mungkin orang tua ataupun kakak kalian ceritakan, karena dengan lingkungan yang kompetitif itu akan memacu kalian untuk bisa selalu menjaga performa kalian dengan kalian yang selalu berkembang, yang tidak mau kalah, namun dengan sportif pastinya. Jadi kalian akan mendorong tiap-tiap diri dalam suatu komunitas sendiri. Jadi bukannya satu orang yang cemerlang dan juga yang lainnya tertinggal di sini. Kalian bisa saling memotivasi, saling kejar mengejar, dan pada akhirnya harapannya ketika lulus itu, contohnya pada jurusan saya perminyakan 2014 itu ketika lulus itu 70% lulusannya itu IPK-nya bahkan di atas 3,6. Jadi bukan berarti kami terdengar kompetitif, berarti kami saling memakan teman istilahnya ataupun yang lainnya ataupun egois. Di sini dengan seperti itu kalian bisa berjuang bersama, saling memompa diri kalian agar menjadi lebih baik, seperti itu. Mungkin segitu, mungkin cukup sharing mengenai mutu kuliah di ITB. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjawab keraguan kalian. Saya tunggu kalian di kampus Yanesa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.